Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Faris Raza Alim Sayendra dalam acara belajar matematika dari rumah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Marilah untuk lebih jelasnya kita minta kepada dokter rumah singgah dan rumah sakit matematika untuk memperjelas lagi. Oke, terima kasih kepada Ananda Faris Raza Alejandra. Pada episode kali ini kita akan terus membahas mengenai bilangan bulat. Kalau episode sebelumnya kita telah melihat bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat itu dari kecil ke besar, dari besar ke kecil, itu kita sudah lakukan. Dan kita juga telah berhasil membahas mengenai tanda yang tepat untuk buah-buah bilangan bulat, mana yang besar dan mana yang kecil. Nah, semua hal tersebut pada episode yang lalu kita selesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan meningkat sedikit kepada teori bilangan bulat ini, terutama kita akan berbicara mengenai operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, operasi hitung itu seperti kita ketahui, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, pada episode kali ini kita akan kupas dulu tuntas mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Nah, kita tahu bahwa kalau kita menjumlahkan bilangan bulat positif tidak jadi masalah. 2 tambah 5, orang tahu itu 7. Oke, 12 tambah 30, orang tahu itu 32. Nah, tentu akan berbeda jika kita menemukan suatu kasus di mana operasi hitung itu tercampur antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Contoh misalnya orang mengatakan negatif 5 tambah negatif 6. Tentu itu merupakan hal yang berbeda dengan penjumlahan ketika kedua bilangan bulatnya adalah bilangan positif. Nah, untuk itu kita akan bahas pada pertemuan kali ini, membahas mengenai operasi hitung bilangan bulat, terutama jika tercampur antara bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini dia. Nah, pertama kita harus ngerti dulu. Kita tetap akan memaksimalkan penggunaan garis bilangan dalam menyelesaikan operasi hitung pada bilangan bulat ini. Bilangan operasi ini tetap akan kita gunakan penyelesaiannya dengan bantuan garis bilangan. Garis bilangan sekali lagi di tengahnya 0, di sebelah kanan 0 positif, di sebelah kiri 0, bilangan bulat negatif. Oke, nah sekarang ada 2 hal yang harus kita ingat pertama. Jadi pertama kita ingat kalau kita melakukan penjumlahan, dia akan bergeser ke kanan. Oke. Kalau kita melakukan operasi pengurangan, dia akan bergeser ke kiri. Ingat garis ya? Kalau kita katakan penjumlahan, dia akan digeser ke kanan. Kalau kita melakukan pengurangan, kita akan geser dia ke kiri. Nah, pada zaman COVID ini, hal yang terbaik adalah mendapatkan langkah yang termudah. Banyak cara-cara di buku untuk menyelesaikan ini, tapi dalam sistem pembelajaran di rumah, saya sarankan kita mencari cara yang termudah. Oke.
Contoh misalnya Paris, kita tahu 4 tambah 5. Nah, ini adalah penjumlahan. Jadi langkah pertama Paris lihat angka 4, ada titik hitam di sini angka 4. Karena penjumlahannya dijumlahkan dengan 5, maka dia akan bergeser ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti ada angka titik merah, itulah hasilnya 9. Nah, sekarang negatif 6 tambah 3. Juga penjumlahan. Jadi caranya gimana? Letakkan negatif 6. Nah, ini dia tadi. Oke. Negatif 6 kita letakkan karena dia penjumlahannya 3, geser ke kanan. 1, 2, 3. Berarti angka minus 3 adalah hasil dari minus 6 tambah 3. Bagaimana Pak? Bisa? Oke? Jadi ingat, kalau kita katakan penjumlahan, dia bergeser ke kanan. Apa yang digeser? Yang dijumlahkan. Contoh, 4 tambah 5, letakkan dulu 4 titik hitam angka 4. Lalu geser sebanyak 5 kali ke kanan, karena dijumlah dengan 5. Kita geser ke kanan, tengok tandanya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, titik yang merah adalah akhir dari pemberhentian 5 kali geser tadi. Oke, Paris? Nah, sekarang minus 6, negatif 6 tambah 3. Letakkan dahulu titik hitam untuk negatif 6. Oke? Kita geser ke kanan 3. 1, 2, 3. Dan titik merah adalah akhir dari titik digeser sebanyak 3 kali. Oke, Paris paham? Paham. Berarti kalau dia ke kanan, kita geser ke kanan, operasi penjumlahan. Nah, sekarang kita lanjut operasi pengurangan. Pengurangan kita akan geser ke sebelah kiri. Nah, kita lihat Paris misalnya 8 kurang 5. Letakkan titik asalnya 8. Lalu geser ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena dia pengurangan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, titik yang akhir gesernya tadi adalah titik 3. Oleh sebab itu, 8 kurang 5 adalah 3. Oke, lanjut sekarang pada contoh berikutnya. 4 kurang 9. Nah, ini kan nanya nih. 4 kurang 9, letakkan titik awalnya 4, lalu kita geser ke sebelah kiri sebanyak 9. Berapa hasilnya kira-kira? Geser 1 kali, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ternyata titik akhirnya itu berada pada negatif 5. Jadi 4 kurang 9 adalah negatif 5. Nah, sekarang muncul yang baru lagi. Negatif 3 kurang negatif 7. Kan baru juga Faris pahami kan? Caranya bagaimana? Sama. Letakkan negatif 3. Karena ada kurang 7, geser kurang ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketemu angka minus 10. Berarti negatif 3 kurang negatif 3 kurang 7 adalah negatif 10. Jadi saya ulangi, kurang negatif 3 dikurang 7 caranya adalah letakkan titik hitam pada negatif 3. Karena dia pengurangan, geser ke kiri. Kenapa kita geser ke kiri tadi? Karena pengurangan. Karena pengurangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan hasilnya minus 10. Jadi sekali lagi pemirsa, adik-adik di rumah, baik adik-adik rekan-rekan MTL Patah maupun adik-adik kelas 6 lainnya yang berkesempatan nonton, caranya mudah bukan? Baik yaitu bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif, kita hanya perlu menentukan kalau dia penjumlahan, geser ke kanan, kalau dia pengurangan, geser ke sebelah kiri. Dengan cara
letakkan titik asalnya pada titik yang ditentukan, lalu geser sebanyak pengurangan yang dilakukan. Nah, ada yang khusus Faris. Nah, ini yang paling penting, yang penting saya ingatkan. Dalam operasi ilmu hitung itu kadang-kadang bertemu dua tanda dalam satu operasi. Contoh, 4 tambah minus 3. Ini kan dua tanda nih. Jadi kalau seperti ini jumpa, kalau positif ketemu negatif, rubahlah menjadi negatif. Oke? Negatif. Nah, kita lihat. 4 tambah negatif 3 jadi 4 kurang 3. Kenapa kurang? Karena kalau kita jumpa tanda positif dan negatif, dia menjadi negatif. Contoh misal lagi, min 8 tambah negatif 9. Karena tambah dan negatif ketemu, positif dan ketemu, berarti min 8 negatif 8 kurang 9. Nah, yang paling penting juga, yang nomor penting bentuk khusus nomor 2 baris. Kalau negatif ketemu negatif, dia menjadi tambah. Jadi positif atau tambah. Contoh, 8 dikurang negatif 7. Karena negatif ketemu negatif, maka menjadi soalnya 8 tambah 7. Negatif 4 dikurang negatif 6. Karena negatif ketemu negatif, soalnya berubah negatif 4 tambah 6. Jadi pada ingat, kalau positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Kalau negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Kapan dia dirubah? Kalau dia bertemu dua tanda. Seperti yang kita maksudkan di atas. 4 tambah minus negatif 3. Ingat, karena tambah dan negatif bertemu dalam suatu operasi secara berturutan, maka dia dikurang. 4 kurang 3. Negatif 8 tambah negatif 9. Nah, negatif 8 tambah negatif 9. Ada tanda positif, ada tanda negatif, ketemu secara berurutan, maka akan berubah menjadi negatif 8 dikurang 9. Kalau dia negatif ketemu negatif menjadi positif. Berarti kalau 8 dikurang negatif 7 karena ketemu negatif-negatif, maka soal berubah menjadi 8 tambah 7. Negatif 4 dikurang negatif 6. Karena negatif ketemu negatif, maka soal menjadi negatif 4 tambah 6. Apa tujuannya kita rubah? Kalau sudah kita rubah, baru bisa digunakan garis bilangan khusus untuk yang bertemu dua tanda dalam satu operasi secara berurutan. Sekali lagi, saya ingatkan, jika dalam suatu operasi ketemu dua tanda secara berurutan yang dimaksudkan, pertama jika positif ketemu negatif, dia akan menjadi negatif. Yang kedua, negatif ketemu negatif, dia akan menjadi positif. Kita akan lihat gunanya. Pertama, contoh misalnya, 4 tambah negatif 6. Kalau belum kita rubah, kita tidak bisa menggunakan ini Faris. Tapi kita rubah dulu, karena positif ketemu negatif, maka dia akan menjadi negatif. Maka soal 4 tambah negatif 6 berubah menjadi 4 kurang 6. Kenapa kurang? Karena positif dan negatif seperti bentuk khusus sebelumnya berubah menjadi negatif. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita bisa menggunakan garis bilangan. Bagaimana caranya 4 kurang 6? Letakkan 4. Bergesernya ke kanan atau ke kiri, Faris? Kiri. Kenapa ke kiri? Karena pengurangan. Bagus, berarti 4 kurang 6, letakkan 4, geser ke kiri sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hasilnya negatif 2. Jadi 4 tambah negatif 6, hasilnya negatif 2. Nah, akan bisa dicari kalau kita rubah bentuknya. Oke, Faris paham? Tengok contoh ketiga lagi, Faris. Negatif 2 dikurang, ya contoh kedua, negatif 2 kurang negatif 8. Ini juga harus kita rubah, Faris. Kenapa?
ada dua tanda yang bertemu secara berurutan, yaitu negatif ketemu dengan negatif. Kalau negatif ketemu negatif, tandanya apa, Paris? Menjadi Positif. positif. Berarti soal ini berubah menjadi -2 tambah 8. Kalau sudah kita rubah, baru bisa digunakan garis bilang. Bagaimana caranya? Letakkan -2 dulu. Ini bergeser ke kanan atau ke kiri, Paris? Kanan. Kenapa kanan? Karena penjumlahan. Berapa kali geserannya, Paris? 8. Bagus, berarti -2 geser 8 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketemu angka. Jadi -2 kurang negatif 8, negatif 2 kurang negatif 8, hasilnya 6. Harus dirubah. Oke. Nengok contoh terakhir, contoh ketiga. Negatif 5 tambah negatif 4. Nah, tambah atau positif dan negatif ketemu lagi. Maka akan kita rubah menjadi negatif. Maka soal menjadi negatif 5 kurang negatif kurang 4. Bagaimana caranya? Letakkan titik min 5. Lalu kita geser ke mana, Paris? Kiri. Kenapa kiri? Karena pengurangan. Karena pengurangan. Berapa kali gesernya? 4. Oke, sebanyak 4 kali. Oke, berarti negatif 5 geser 4 kali. 1, 2, 3, 4 menjadi negatif 9. Oke, bagaimana, Paris? Mudah bukan? Kita hanya berpikir menjumlahkan geser ke kanan, mengurangkan geser ke kiri. Jika terdapat tanda khusus, ingat tanda khusus, jika tanda tadi bertemu secara berurutan dalam satu operasi, jika positif ketemu negatif, dia dirubah menjadi negatif. Jika negatif ketemu negatif, dia dirubah menjadi positif. Oke, saya rasa pembahasan kita pada kesempatan ini sangat menarik sekali karena kita telah menghasilkan suatu cara yang sangat mudah dalam melakukan operasi hitung. Kepada anak-anakku, pada ananda-ananda semua, banyak cara-cara untuk melaksanakan operasi hitung bilangan bulat, tapi semua cara akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, pada program kita kali ini, saya bersama Ananda Paris melalui konsep yang telah dibahas oleh tim rumah sakit dan rumah singgah matematika, kita mencari metode yang termudah untuk menjawab soal-soal operasi hitung. Kita dapat simpulkan bahwa jika penjumlahan bergeser ke kanan, jika pengurangan bergeser ke kiri. Jika terdapat bentuk-bentuk khusus seperti ketemunya dua tanda dalam secara berurutan, maka harus terlebih dahulu dirubah. Oke, sekian dulu kepada Ananda semua. Semoga hal-hal yang singkat yang kita bahas di rumah bersama Ananda Paris dapat membantu saudara semua. Oke, kepada saudara Paris kita persilahkan untuk menyampaikan sesuatu. Oke teman-teman, mudah bukan? Baiklah, tunggu episode berikutnya. Kalau begitu, saya dan ayah saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.